Ya Rasul, salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Umurodiyah Ki Haji Muhammad Sofa, semoga dipanjangkan umurnya. Dan saya hormati kepada jajaran majelis guru yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya di sini. Puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, mulai dari nikmat Islam, iman, sehat walafiat, hingga saat ini kita masih bisa berkumpul dan bermunajat di tempat yang penuh barokah ini, insyaallah. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda alam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Adapun saya di sini sebagai moderator. Dan adapun susunan acara, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, adapun acara yang ketiga pemaparan materi dari kelompok 1 dan kelompok 2, adapun acara yang keempat adalah pertanyaan-pertanyaan, adapun kelompok yang kelima adalah tasihul bayan, adapun acara yang keenam adalah penutup. Beranjak ke acara yang pertama, pembukaan. Kita mulai acara ini dengan membacakan surah Al-Fatihah. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Surah Al-Fatihah. Adapun acara yang selanjutnya, sambutan yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Mukarram Musaya Al-Ustadz Fitriadi. Sudah tepat, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadratul Mukarram Mudirul Ma'hadit Tarbiyah Islamiyah Umurodiyah Ki Haji Muhammad Sofa Abdul Rashid, seluruh majlis guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh santriawan santriawati yang alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita berkumpul. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 15 Agustus 2020 awal perdana kita melaksanakan munaqashah. Jadi saya harap awal perdana ini adalah awal mula yang baik untuk kita belajar bagaimana membahas masailul fiqhiyah, masalah-masalah fikih, wabil khusus dengan permasalahan yang sekarang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya harap bukan hanya pemateri
yang membahas dan juga nanti akan menerangkan permasalahan yang akan kita bahas. Tapi saya harap yang lain, para audiens, santriawan santriawati baik putra maupun putri, harap menyimak, memperhatikan dari pemateri-pemateri ini nanti, agar nanti terlihat masalah apa yang kita bahas, dan nanti ada titik temunya dari beberapa kitab yang akan kita bacakan. Kemudian munakosah perdana ini awal mula yang baik. Jadi insya Allah mudah-mudahan untuk yang selanjutnya jadi bahan pembelajaran. Kekurangan apa aja yang kita miliki pada hari ini mungkin, atau nanti dari syarah kitabnya atau referensinya mungkin yang kurang, nanti kita bahas. Jadi tidak panjang lebar karena memang waktu sudah siang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan adapun beranjak ke acara selanjutnya, pemaparan materi dari kelompok 1 dan 2. Kepada mereka kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkami salati ayya lughatan ad-du'a wa syir'an kama qala Rabi'i aqwalul af'al muftatahatun bitakbiri wa muhtadamatun bitaslimi bisyara'i kama ihtazatun as-salatu maqburuh wa fi ba'di nasi as-salawatu maqburuh khamsun yajibu kullu minha di awalil waqti wujuban wasi'an ila ayyabkiya minal waqti ma yas'uha wa yadayku hina idin al-tuhru ayy salatuhu qala an-Nawawi sumiyat bidzalika li'annaha dhahiratun wasatan nahari. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ahkami salat. Kitab ini menerangkan tentang hukum salat. Wahia lughatan ad-du'a. Salat itu secara bahasa itu adalah doa. Masyar'an kama qala Rabi'i aqwal wa af'alun mubtada'atun bitakbiri wa muhtanabatun bitaslimi. Dan secara syariat itu salat itu dikatakan adalah perkataan-perkataan atau pekerjaan-pekerjaan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Bisyara itu mahdhusatun, dengan syarat-syarat yang ditentukan. As-shalatul mafruḍah, yaitu salat 5 waktu. Wafi ba'din ini, dan di sebagian nas as-shalatul mafruḍah, salat yang diwajibkan itu khamsun, itu ada 5. Jadi kullu minha, dan diwajibkan atasnya 5 tersebut di awal waktu, dengan diawalkan waktunya, wujuban wajib, wasi'an, dan diluaskan waktunya, ila ayyabqa, hingga akhirnya, minal waktu, dari waktunya, mayat uha, meluaskan, payudaiku, dan sempitnya, hinaizin, kiranya adzuhru, waktu duhur. Ya, kita ahkam salat dalam kitab Bidayatul Mustahid halaman 64 dijelaskan al-masratul awal amma wujubiha fabainun min al-kitab wa sunnatul ijma wa syaratu dzalika tagni'an tukallafil qawl fihi. Dan masalah yang pertama kita jelaskan
Wajib-wajibnya sholat. Wajibnya sholat ada berapakah bilang-bilangan sholat? Wa amma adadul wajibu minha bagi kaulani. Ahaduhuma qaulu Malik wa Syafi'i wa aktsar. Wa huma anna al-wajiba hiya al-khamsu salawati faqad la ghayr. Jadi yang pertama sholat menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i dan yang lainnya, wa huwa anna al-wajiba hiya al-khamsu salawat la ghayr. Jadi menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i, salat itu ada 5. Ini menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Tetapi wasani qaulu Abu Hanifah wa ashabiha wa huwa anna al-witra wajibun ma'al khamsi wa ikhtilafihim hal yusamma ma thabata bi sunnati wajiban aw fardhan la ma'ana lahu. Jadi berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Jikalau pendapat Abu Hanifah beserta sahabat-sahabatnya, yakni bilangan sholat itu 5 tapi termasuk dengan witir. Witir dimasukkan ke dalam bilangan sholat yang 5 tadi, yang wajib. Jikalau Imam Maliki dan Imam Syafi'i, dia mewajibkan sholat itu ada 5 waktu, khamsus salawatin faqad la ghairu. Jadi nggak ada lagi selain 5 waktu. Tetapi kalau Imam Abu Hanifah menjelaskan di kitab Bidayatul Mujtahid, annal witra wajibun ma'al khamsi. Jadi sesungguhnya sholat witir itu termasuk ke dalam 5 sholat yang tadi wajib. Nah, karena kenapa wasabun ikhtilafihim ahadutsul muta'aridah. Jadi terdapat sebab-sebab tertentu. Terdapat hadis yang sangat bertentangan. Hadis yang bertentangan ma warada fi hadits al-Isra'il masyhur annahu lamma balagal fadha ila khamsi qala lahu Musa yarji ila rabbika fa inna ummataka la tatiku dzalika qala fara'athu fa qala ta'ala hiya khamsu wa hiya khamsuna la yubaddalu al-qawla ladayhi. Jadi salat yang 5 waktu itu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ya. Dan terus bagaimana sih cara kita mengetahui waktu-waktu sholat? Mas'alatul awal bi ma'rifatil awqat. Awalu bi ma'rifatil awqatil ma'mur bihi wa yang qasimu aidan qasimul awal. Al-mas'alatul awal ittifaqu ala an awal waqti dhuhri alladhi la tajudu qablahu wa huwa al-zawal. Jadi di dalam kitab Bidayatul Mujtahid halaman 67 menjelaskan jikalau waktu zuhur yaitu condong, tergelincir, yaitu samanya bayangan itu jikalau menurut Imam Syafi'i itu dia tergelincir, jawal, condongnya waktu zuhur. Ya. Wa qala Abu Hanifah akharun al-waqtu an yakuna dhalla kullu syai'in mithlaihi fi ihda riwayataini anhu. Jadi jikalau ada perbedaan jikalau masalah bayangan dari Abu Hanifah. Jikalau kita ingin mengetahui salat zuhur, yakni 2 kali bayangan, 2 kali tinggi bayangan tersebut, itu pendapat Imam Abu Hanifah yang dijelaskan di kitab Bidayatul Mujtahid. Ya, mungkin cukup itu saja. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamul Shalah.
وهي لغة دعاء وشرعا كما قال ربي أقوال أفعل مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم بشرائط محسوسة الصلاة محفوظة وفي بعض المسلم الصلوات المحفوظة خمس يجب كل منها بأول الوقت وجوبا واسعا إلا أن يبقي من الوقت ما يصلها فيبقى حينئذ الظهر أي صلاته قال النووي سميت ذلك لأنها ظاهرة وسط النهار. Menjelaskan tentang kitab ahkam shalah wa hiya lughatan doa. Bahasa itu adalah doa. Ketika kita yang mengerjakan sesuatu harus itu dengan niat ataupun doa. Wa syar'an kama qala Rabbi, bagaimana dalam syariat berkata kepada Ibu Rabbi, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Ketika ucapan atau lafaz Allah itu dengan ucapan hukum-hukum salat. Misalkan asyhadu alla ilaha illallah, itu ada ucapan. Wa af'alun muftatahatun bitakbir. Dan pekerjaan dalam hukumnya salat, mengerjakan salat itu dilaksanakan dengan takbir ataupun diakhirkan dengan salam. Bisyara itu mahsusatin dan hal yang mana ditentukan dalam syarat-syaratnya halnya salat. As-salatu mahfudatu wa fi ba'dil nasi as-salawatul mahfudatu. Adapun salat-salat yang dipadukan di dalam naskah-naskah yang lain itu ada 5. Jadi buku minha di awal waktu. Salat yang dipadukan itu ada 5. Jadi diwajibkan mengerjakan salat itu di awal waktu atau di waktunya tepat, itu hanya wajib mengerjakan salat. Karena sebagaimana dalam mengerjakan salat itu tidak sampai batas waktu yang masih ada. Ketika kita melaksanakan salat, itu harus dengan tepat waktu. Ya, jangan tersisa dalam mengerjakan salat waktunya. Az-zuhru ay salatu qala Nawawi, salat zuhur berkata dari Nawawi sumiyat bidzalika annaha zahirah wasatan nahar. Berkata Imam Nawawi bahasanya yang dinamakan salat zuhur adalah zahirah wasatun nahar. Tempat terangnya yang dikerjakan pada waktunya salat itu adalah siang hari, bukan malam hari, akan tetapi dalam siang hari itu mengerjakan salat zuhur. Sudah begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Kifayatul Ahyar bahwasannya dalam kitab Fathul Qorib wahya lugatan adwa'u. Jadi yang namanya sholat adalah adwa'u. Dan kita masukkan kepada kitab Kifayatul Ahyar halaman 72. Halaman 82. Salat menurut arti lugha ialah berdoa sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 104, wa sholli alaihim, berdoalah kamu untuk orang-orang yang beriman itu. Itulah menurut Imam Syafi'i. Kama qala Rabi'u aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bitaslimi. Akan tetapi menurut syariat, salat adalah ucapan dan perbuatan yang tertentu yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Jadi yang namanya salat dalam kitab Fathul Qorib adalah sesuatu yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Bisaro itu masusatin dengan syarat-syarat yang ditentukan. Ada 4 mazhab, perbedaan 4 mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Akan tetapi mereka berbeda-beda gerakan, berbeda-beda bacaan, akan tetapi sudah memiliki yang namanya dalil tersendiri. As-sholatul mafruḍah wa fi ba'di nusi sholawatil mafruḍah khamsun. Dijelaskan pula di dalam kitab Kifayatul Ahyar
Wa shalawatul mafrudatu khamsun az-zuhru wa awwalu waqtiha zawalu samsi wa yurida sara zilu kulli syai'in mislahu bada zili zawal. Salat zuhur yang dipadukan, salat yang dipadukan itu ada 5. Yang pertama yang akan kita bahas itu salat zuhur. Permulaan waktunya sejak tergelincirnya matahari dan akhir waktunya hingga bayang-bayang suatu benda telah sepadan. Jadi kita ingin tahu apabila waktu zuhur sudah tiba atau belum, kita melihat kepada bayangan kita. Apabila bayangan kita sepadan dengan badan kita, itu sudah muncul yang namanya waktu zuhur. Yajibu kula minha di awalil waktu. Dalam kitab Kifayatul Ayat, Allah berfirman, Inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mauqutan. Sesungguhnya sholat itu atas orang-orang mukmin adalah kewajiban yang telah ditentukan waktu-waktunya. Jadi sholat zuhur sudah diwaktukan waktunya, sholat asar sudah ditentukan waktunya. Baiklah, terima kasih. Dan adapun acara yang selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan. Adapun pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh audien ataupun dari kelompok 1 dan 2, harap mengacungkan tangannya. Untuk para audien, ada yang ingin bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada pemateri 1 atau pemateri 2, yakni yang pertama, sebagaimana yang telah kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Sesungguhnya salat atas orang-orang yang beriman itu telah ditentukan waktu-waktunya. Nah, ketika pada zaman dahulu atau zaman orang-orang sebelum kita, mereka semua menentukan waktu sholat itu dengan bayangan atau matahari. Nah, pada zaman sekarang, kebiasaan kita semua untuk menentukan waktu sholat atau melaksanakan waktu sholat itu dengan menggunakan yang namanya jam dinding atau jam yang lainnya. Dan terkadang dari jam itu setiap harinya atau setiap waktunya itu berbeda-beda. Kadang zuhur jam segini, nanti zuhur di esokan harinya jam segini, itu berbeda-beda. Nah, terus yang jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menentukan atau menandai waktu sholat tersebut dengan waktu yang memang sebenar-benarnya? Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Kifayatul Ayat dijelaskan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Memang sholat tersebut sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah waktu-waktunya. Sebagaimana di zaman sekarang kita menandai bahwa waktu masuknya sholat itu dengan menandakan jam. Dan terkadang setiap harinya itu terkadang suka berbeda. Nah, di situ menurut mazhab Imam Maliki, kita tetap menyamakan sebuah bayangan yang mana jika kita sholat zuhur, jika bayangan yang kita
sudah sesama dengan sebanding dengan badan kita, maka termasuklah sudah masuknya sholat zuhur tersebut. Menurut mazhab Imam Maliki, dan ketika masuknya sholat zuhur itu ketika tergelincir matahari di tengah-tengah sama atau langit, dan di situ sudah termasuknya sholat zuhur. Menurut Imam Maliki, sampai waktu habisnya itu tetap Imam Maliki tersebut itu menandakan bahwa waktu habisnya itu dengan sebandingnya tampaknya bayangan kita itu sebanding dengan badan kita. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid diterangkan taqwallaha awwalul waqti zuri allati la tajidu qablahu wal zawal illa ila man syajara wa rubi'an min ajas wal imam rubi'a min al-qiyam salatil ma'ana masyayikh. Menurut Imam Syafi'i, waktu zuhur itu ketika bayangan kita itu sama dengan bayangan aslinya. Kalau menurut Imam Hanafi, bayangan aslinya itu bayangannya dua kali lebih tinggi dari bayangan aslinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Bidayatul Mujtahid, Nabi sallallahu alaihi wasallam azuru fi yaumil awal ina zalat samsu wa fil yaumil tsani ina kana kullu syai'in mislu. Summa qala al-waqtu ma baina hadaini wa rubi'a an qala sallallahu alaihi wasallam. Gimana tanggapan oleh saudara Yasir, Puan? Dan pada saat ini apakah kita perlu menentukan atau menandai waktu sholat, setiap sholat dengan cara kita melihat bayangan, atau cukup dengan saja kita melihat jam? Baik, kita melihat kepada perkembangan zaman. Di zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad, itu belum ada yang namanya jam. Sebagaimana dalam kitab Kifayatul Ahyar, Amni Jibril alaihissalam inggal baitil maratain fasali di zuhro hinazalat samsi. Pernah 2 kali 2 hari Jibril alaihissalam mengimami aku di dekat Baitullah. Jibril memimpin aku pada waktu sholat zuhur ketika matahari tergelincir dan bayang-bayangan kira seperti tali sandal. Akan tetapi kita berbicara, itu terserah antum mau akan berarti kita sekarang udah memakai jam berarti ya udah kita lihat jam aja. Soalnya jam juga kan udah ditentukan oleh jumhur ulama kan, berbeda-beda waktu ini hari ini berbeda-beda waktu. Kan kenapa di sini dalam kitab banyaknya itu dengan menentukan arah bayangan ataupun arah matahari, karena zaman dahulu tidak ada yang namanya jam. Baik. Kalau kita ngikutin zaman sekarang itu kita ngikutin jam, karena kenapa? Jadwal yang telah ditentukan oleh jam tersebut itu sudah ditentukan oleh para ulama. Karena kalau kita dulu itu zamannya Nabi itu hanya cuma melihat bayangan ataupun tongkat. Bayangan dari tongkat itu kalau itu sama ataupun itu berbeda, itu hanya kita melihat bayangan dari waktu-waktu dari sholat-sholat tersebut. Cuman sekarang karena kita perkembangan zaman atau modernisasi, jadi kita hanya melihat jam aja. Melihat jam, kita yakinin itu pas dengan waktu yang ada pada sholat, pada tiap-tiap sholat yang akan kita kerjakan. Kita yakinin aja itu waktunya pas.
dan itu sesuai dengan jumhurul ulama. Kalau kita tidak yakin untuk apa namanya, atau kita ragu akan kepastiannya dari jam tersebut, kita bisa mencobanya atau melihatnya dengan bayangan, atau kita bisa melihatnya dengan bayangan kita sendiri pada siang hari. Oke, terima kasih. Gimana tanggapan saudara Yosel? Cukup. Audien, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kepada saudara Wahyu Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada pemateri 1 dan kepada pemateri 2. Di dalam kitab Fathul Qorib, as-salatu huwa ad-du'a'u, apakah orang yang berdoa itu sudah bisa dibilang orang yang salat? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kita membicarakan as-salatu doa, mungkin di zaman Nabi memang jika berdoa itu sudah termasuk, jika sebelum zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, mungkin doa itu sudah termasuk salat. Karena apa? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, washolli alaihim, berdoalah kamu atas orang-orang yang beriman. Akan tetapi jika sekarang sebuah lugo dijadikan sebuah patokan, itu tidak bisa, karena kita mematokkan sebuah syariat. Apa syariat itu? Muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi, yaitu sebuah perkara yang awalnya dibuka dengan takbir, yang diakhirkan dengan salam. Semua itu diwujudkan, ditentukan sebuah bacaannya. Ketika takbiratul ihram, kita membaca sebuah iftitah. Menurut jumhur ulama 4 mazhab tersebut, niat takbiratul ihram itu menurut Imam Maliki dan Hambali itu tidak boleh seperti takbiratul ihram membaca Allahu Akbar itu tidak boleh digantikan dengan kata yang lain. Akan tetapi menurut mazhab Imam Syafi'i dan Hanafi, Abu Hanifah, itu boleh menggantikan sebuah kalimat takbiratul ihram itu dengan seperti artinya itu sama dengan Allah Akbar, seperti Allah wal azam atau tidak Allah al ajal, yang artinya Allah Maha Kuasa. Itu boleh digantikan menurut mazhab Imam Syafi'i dan Hanafi. Kalau menurut lugo itu mungkin itu hanya di zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi seterusnya. Akan tetapi setelah datangnya Nabi Muhammad SAW menyempurnakan sebuah sholat, yaitu Isra Mi'raj, maka setelah disempurnakannya, maka hukum lughah itu tidak bisa dijadikan sebuah patokan hukum. Oke, kepada saudara Rehan, terima kasih. Gimana tanggapan dengan jawabannya? Di dalam kitab Fathul Qorib, as-salatu hiya lughatan ad-du'a'u. Memang kalau menurut bahasa, salat itu adalah doa. Akan tetapi jikalau kita menjadikan lughah itu sebagai patokan hukum, maka orang tidak akan ada yang melaksanakan salat. Sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, salat memang belum sempurna. Akan tetapi setelah zaman Nabi Muhammad SAW telah disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan menurut pemateri 1 tadi menjelaskan tentang takbiratul ihram Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dan Imam Hanafi boleh takbiratul ihram dengan Allahu Akbar dan Allahu Azam. Yang penting artinya itu adalah Allah Maha Besar. Akan tetapi Imam Hambali dan Imam Maliki itu tidak boleh. Imam Hambali dan Imam Maliki itu tidak boleh menggantikan Allahu Akbar dengan Allahu Azam ataupun Allahu Akbar. Terima kasih. Oke, kepada saudari Baya, terima kasih. Gimana tanggapan kepada saudara Aung? Ada yang ingin bertanya kepada audien?
Oke, kepada saudari Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada pemateri 1 sama pemateri 2. Kan di sini yang namanya sholat itu, paru-paru sholat itu ada 5. Terus kita harus melakukannya harus dengan tepat waktu, dan sholat zuhur itu waktunya siang. Nah, kenapa kita harus melaksanakan pas waktu sholat zuhur, kenapa nggak langsung melaksanakan yang namanya sholat zuhur? Kenapa kita harus melaksanakan yang namanya sholat qobliyah sebelum sholat zuhur? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saudari Epi menanya bahwasanya mengapa ketika sholat zuhur itu harus ada qobliyah? Karena Nabi Muhammad SAW menyunahkan yang namanya sholat qobliyah. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya apabila dari hukum itu ada sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi, berarti itu ada pahala yang lebih. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan begitu. Makanya di Imam Syafi'i itu ada yang namanya sholat qobliyah sebelum zuhur. Begitu, baiklah. Kalau untuk sholat sunnah qobliyah itu hukumnya sunnah. Karena kenapa? Nabi menganjurkan kepada kita semua sholat sunnah rawatib itu hanyalah sebagai sunnah yang mengikuti sholat-sholat fardu. Jadi kalau kita mengerjakan itu mendapatkan pahala sunnah. Jadi kalau dia mengerjakan sholat sunnah qobliyah itu tidak ada masalah apa-apa. Karena sholat sunnah rawatib itu hanyalah sebagai pahala tambahan dari sholat fardu kita. Jikalau kita sholat fardu dilanjutkan dengan sholat sunnah rawatib, itu hanya menambah pahala atau menambah ganjaran yang dimana kita takutnya sholat fardu kita ada kesalahan-kesalahan, kita bisa tambal dengan sholat sunnah rawatib tersebut. Cukup. tapi setiap sholat itu ada qobliyahnya, ada badiahnya. Kayak misalnya zuhur itu ada qobliyah, ada badiahnya. Kalau misalnya asar itu nggak ada. Nah, itu kenapa? Karena ada kalau di waktu asar kenapa tidak ada badiah? Karena ada waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat setelah ba'da asar. Ada waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat setelah ba'da asar. Itu jadinya nggak diperbolehkan untuk melakukan sholat sunnah ataupun sholat sunnah yang lainnya setelah ba'da asar tersebut. Seperti setelah subuh juga nggak ada, karena ada waktu-waktu yang diharamkan seperti terbenamnya matahari. Kayak kita waktu subuh diharamkan itu untuk melakukan sholat. Karena kenapa? Banyak yang sekarang kalau itu kita mengkiasannya kita tuh sebagaimana kita menyembah matahari. Kalau orang-orang Jepang menyembah matahari itu pada waktu terbitnya matahari. Jadi disitulah tidak ada penyamaan, kita tidak boleh untuk mengerjakan sholat pada subuh ataupun pada asar tersebut. Karena kenapa? Karena itu sama dengan penyamaan kita menyembah matahari, jadi diharamkan. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Kifayatul Ayat, wa sunanu tabi'atul lil faraidi sab'a asyarata raka'atan fajri wa arba'u qabla zuhri. Anti nanya gini, sholat itu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla zuhri wa raka'ataini ba'da wa raka'ataini ba'dal maghribi raka'ataini ba'dal isya. Jadi Rasulullah pernah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku salat, kata Rasulullah. Dari sini hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata, "Aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah mengerjakan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur dan 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya."
Dan disinilah makanya kita terapkan ke dalam kehidupan kita, bahwasannya sebelum zuhur itu kita melaksanakan sholat zuhur. Baik, Cukup. Oke, terima kasih atas kepada saudari Widowati. Audien, ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada pemateri 1 dan pemateri 2. Kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Solu kama ro'aitumuni usolli." Nah, gimana caranya kalau kita mengetahui kalau misalnya kita doa ruku bisa subhan rabbil azim wa bihamdi. Nah, gimana cara kita mengetahui doa-doa itu? Sedangkan Nabi Muhammad hanya menyuruh sholli kama ro'aitumuni usolli. Terima kasih. Lalu Ya, terima kasih pertanyaannya. Jawabannya, bagaimana sih? Ya kan, kita telah melihat hadis solu kama ra'aitumuni usolli. Jadi di dalam kitab Bidayatul Mujtahid halaman 88 ada perbedaan pertentangan hadis. Ya, ada perbedaan pertentangan hadis Nabi dan perbuatan beliau, seperti sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Nabi alaihi salatu wasalam qala rijali alladhi ulimahu as-salata idza aradta salata fasbiqil wudu'a thumma istaqbilil qiblata thumma kabbira thumma qra'a fafhamu hadha huwa anna takbiratal ula hiya al-fatul faqat. Nah, jika kamu hendak sholat, maka sempurnakanlah wudhu menghadap kiblat, lalu membaca takbir, lalu membaca ayat Al-Quran. Hadis tersebut dapat dipahami bahwa hanya takbir pertama saja yang diwajibkan dibaca. Karena jika takbir lainnya diwajibkan, maka Rasulullah menyebutkan di dalam hadis tersebut takbir yang lainnya juga. Adapun perbuatan yang dinukil dari perbuatan beliau, yakni wa amma man nukila min fi'lihi faminha haditsun Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yusalli fa yakabbir kullama khafada wa rafa'a thumma yaqul inni la asbahu salatan bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengerjakan salat, kemudian dia takbir setiap menunduk, ruku dan sujud. Lalu ia berkata, sesungguhnya akulah yang paling sesuai dengan sholat Nabi. Dan juga ada hadis hadis Mutarrib bin Abdullah bin Zuhair. Qala sholaitu ana wa Imran bin Husain khalfa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa kana idza sajada kabbara wa idza rufi'a ra'sahu min ar-ruku'i kabbara falamma qasa salatahu wa sarafna akhadha Imranu biyadi faqala adkarani hadha salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jikalau kita ingin mengetahui ruku dan sujud bacaannya apa, jikalau di dalam perbedaan pendapat di antara Imam Malik jikalau hendak ruku sujud dia tidak ada bacaan khusus. Pendapat Imam Malik di dalam kitab Bidayatul Mujtahid dia tidak ada bacaan khusus. Tetapi di dalam mazhab Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Hambali dia mengatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah. Ya kan? Nah, tetapi di Imam Maliki enggak ada bacaan khusus. Karena mengapa? Karena jikalau menurut Imam Maliki bahwasanya waktu ruku adalah waktu yang terbaik untuk melaksanakan doa.
Jadi jika mazhab Imam Maliki dia tidak menyebutkan subhanallah, subhanallah, wa bihamdi, subhanallahil azim, dia mengatakan jikalau dia ruku dan sujud dia berdoa. Berdoa untuk apa? Untuk diri sendiri. Dia berdoa, intinya berdoa. Mau Robi pilih, ampuni dosaku, angkat derajatku. Yang intinya dia berdoa. Karena mengapa? Karena tadi yang disebutkan di kitab Bidayatul Mustahid, Imam Maliki mengatakan jikalau ruku dan sujud itu adalah tempat terbaik waktu sholat, waktu doa. Jadi jikalau berdoa nggak hanya pas waktu sujud, waktu ruku pun dia berdoa. Makanya di Imam Maliki dia nggak ada bacaan khusus. Tapi jikalau mazhab ketiga lain, mazhab yang lainnya, yang ketiga dia menggunakan kalimat khusus, subhanallah, wa bihamdihi, subhanallahil azim. Cukup. Baik, saudari Sinta menanyakan bahwasannya solu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana cara kita mengetahui Nabi Muhammad itu sholatnya begitu enggak gitu kan? Kan di sini kita bersandar ke ada empat mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, sama Imam Hanafi. Di situ perbedaan mazhab. Karena kenapa? Perbedaan dalam agama, perbedaan ulama itu adalah rahmat. Jadi menandakan bahwasannya Islam itu memiliki banyak pengetahuan. Jadi tidak hanya satu, akan tetapi banyak. Seperti halnya ruku. Ruku menurut Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki. Menurut Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, yaitu ditentukan dengan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Akan tetapi mazhab Maliki tidak menentukannya. Karena apa? Karena hadis Utbah bin Amr ayat 74, Al-Waqi'ah dan Al-A'la, sabihis marabbikal a'la. Bertasbihlah kamu atas Allah yang Maha Tinggi. Dan disitulah mazhab Maliki kenapa tidak menentukannya? Karena posisi ruku dan sujud adalah posisi di mana di situ itu tempat terbaik untuk kita berdoa kepada Allah. Jadinya mazhab Maliki tidak menentukannya. Kenapa kita bisa tahu solu kama ra'aitumuni usolli? Karena Nabi Muhammad memiliki 4 sahabat. Dan kemana-mana itu Nabi Muhammad dengan 4 sahabat itu. Jadi ketika kita membicarakan, kok kita gimana caranya kita tahu Nabi Muhammad sholatnya kayak gini? Karena banyak hadis yang menceritakan bahwasannya Nabi Muhammad itu sholatnya kayak gini. Ketika Nabi Muhammad bersama dengan Utsman sholatnya kayak gini. Jadi wajar saja lahirnya dengan perbedaan-perbedaan mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada pemateri 1 dan ke pemateri 2, bahwasannya kita boleh tidak menggunakan fatwa lebih dari satu mazhab ketika sholat. Cukup. Baiklah, saya akan menjawab kepada Uti Caca. Di setiap 4 mazhab itu berbeda-beda. Ada mazhab Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Tapi dari awalnya juga kita melaksanakannya dalam Imam Syafi'i, ya, mengerjakan sholat dari Imam Syafi'i, dalam wudhu jaga Imam Syafi'i, itu semua dari Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana kalau misalkan kita memilih lebih dari satu mazhab? Jadi begini, misalkan kita sholat, kita memilih lebih dari satu mazhab, dan dari 4 mazhab itu, dari takbirnya saja sudah berbeda-beda. Kalau misalkan kita memilih lebih dari satu mazhab, berarti setiap gerakan kita berbeda-beda. Kalau misalkan
misalkan Imam Syafi'i takbiratul ihram misalkan membaca surat Al-Fatihah, Imam Syafi'i itu membaca bismillah dengan zahir. Akan tetapi Imam Hanafi dan Imam Hambali itu membaca bismillah dengan syir. Jadi kalau misalkan kita memilih lebih dari satu mazhab, kita sholat itu berbeda-beda gerakan dan berbeda-beda bacaan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bolehkah kita berfatwa melebihi satu mazhab? Jawabannya boleh, karena menurut jumhur ulama kita adalah ihtiram mazhabil ukhra, menghormati akan mazhab-mazhab yang lain. Ketika kita seumpama kita berada di Mekah dengan mazhab Hambali, di mazhab Hambali tersebut membaca Al-Fatihahnya itu, membaca bismillah itu dengan sir. Nah, sedangkan kita yang bermazhab yang Syafi'i, ketika kita ke Mekah, kita harus mengikuti sebuah mazhab dari Imam Hambali tersebut. Jadi kita tidak boleh mengikuti mazhab Syafi'i di dalam mazhab Hambali, karena kita apa? Dibandingkan 10 dibanding 1, masyarakat Mekah memegang teguh dengan mazhab Hambali, yaitu dengan membaca syir ketika membaca bismillah. Akan tetapi kita ketika ke Mekah dengan membaca bismillah dengan jahar, dengan jelas, maka kita boleh untuk berfatwa memilih satu mazhab, karena kita ihtiram bil mazhabil ukhra, kita menghormati sebuah mazhab yang lain. Kita menyesuaikan dengan waktu, menyesuaikan dengan tempat. Ketika kita bermazhab Syafi'i, akan tetapi kita dengan bersabar ke sebuah mazhab yang lain, di suatu tempat yang lain, kita mengikuti sebuah mazhab tersebut. Seperti di dalam mazhab Imam Maliki tidak ada sebuah i'tidal, dari sebuah ruku langsung sujud. Akan tetapi di dalam mazhab Syafi'i kita diajarkan dari sebuah ruku yang diwujudkan baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim, kita i'tidal membaca sebuah yang diwujudkan lalu sujud. Nah, kita itu boleh berfatwa ketika kita di dalam suatu tempat, di dalam mazhab tersebut, kita sedang berpegang di mazhab tersebut, maka boleh berfatwa lebih satu mazhab yang lain. Maaf, yang saya tanyakan itu di Indonesia. Boleh tidak kalau misalkan kita menggunakan satu sholat itu beberapa fatwa mazhab, misalnya takbir menggunakan Imam Syafi'i, terus kita ruku menggunakan Imam Maliki, itu sah apa tidak kalau misalkan di Indonesia? Seperti yang dibilangkan tadi, 10 dibanding 1. Di masyarakat Indonesia memegang teguh dengan mazhab Syafi'i. Ketika kita takbiratul ihram mengikuti mazhab Syafi'i, akan tetapi ketika ruku kita mengikuti mazhab Maliki, maka tidak sah hukum. Kecuali dari pertama sholat hingga akhir sholat kita takbiratul ihram mengikuti mazhab Maliki di dalam negara Indonesia, nggak apa-apa, karena mungkin mereka yang mengerjakan sholat tersebut mengetahui sebuah dalil tersebut. Maaf untuk memateri satu, kalau untuk misalkan kita tinggal di negara Indonesia, jadi kita arti dari mazhab itu pilihan, suatu pilihan. Kalau misalkan kita menghormati, memang misalkan kita ke Mekah, kita mau wukuf. Nah, kalau misalkan di Indonesia itu mengikuti mazhab Imam Syafi'i, kalau di Mekah itu mengikuti Imam Hambali. Nah, kalau misalkan kita ke Mekah tetap mengikuti mazhab Imam Syafi'i, maka setiap kita tawaf itu maka kita akan selalu batal wudunya. Maka dari itu
Maksudnya boleh untuk memilih dua, akan tapi hanya untuk menghormati saja, mengikuti negara itu, mengikuti mazhab apa. Kalau misalkan negara itu mengikuti mazhab Imam Hambali, kita ikuti karena hanya untuk menghormati. Kalau misalkan kita kembali lagi kepada negara kita, mazhab kita yaitu Imam Syafi'i, berarti Imam Syafi'i, karena kita hanya untuk memilih satu. Kalau misalkan hanya untuk keperluan, itu hanya untuk menghormati saja. Baik, terima kasih. Jadi yang dimaksud dengan pertanyaan Uti Caca itu, apakah kita boleh menggabungkan dua mazhab dalam sholat? Itu jawabannya tidak boleh. Karena kenapa? Karena dalam imam 4 mazhab ini berbeda-berbeda. Apabila nanti misalkan kita dari pertama dari bismillah atau dari takbiratul ihram, itu kan berbeda-beda. Nanti yang namanya mazhab itu pilihan. Jadi bukan maksud di sini itu ya kita emang harus menghormati yang namanya mazhab, karena semua juga memiliki dalil-dalil tertentu. Akan tetapi hukum di sini tidak boleh apabila kita menggabungkan dua mazhab dalam satu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mempertanyakan kepada pemateri 2 soal sholat. Ketika kita dalam musafir perjalanan, apakah kita boleh sholat, melaksanakan sholat tersebut di dalam sebuah bis, perahu ataupun pesawat? Cukup. Baiklah, untuk pemateri 1, di dalam kitab Kifayatul Ahyar, wa fi nabilati fi syafari ala rahilati, dalam sholat sunnah di atas kendaraan waktu berpergian. Jadi sholat yang hanya boleh dilakukan di dalam kendaraan itu hanya sholat sunnah saja. Itu menurut Imam Syafi'i. Akan tetapi di dalam kitab Fiqhul Islami diterangkan bahwa ada uzur-uzur tertentu yang boleh melaksanakan sholat itu di dalam kendaraan. Yang pertama itu dalam peperangan. Kalau misalkan dia khawatir akan keselamatannya dan dia ingin mengerjakan sholat di dalam kendaraan itu tidak apa-apa. Dan unsur yang kedua, ancaman bagi keselamatannya bila ia turun dari kendaraan tersebut. Yang kedua ini boleh mengerjakan sholat dalam kendaraan, akan tetapi setelah dia sampai dari tujuannya, maka dia wajib mengqodonya. Yang ketiga, kondisi yang tidak memungkinkan untuk turun dari kendaraan, seperti kita dalam pesawat dan misalkan sudah masuk waktu sholat, di situ kita boleh melaksanakan sholat. Akan tetapi setelah kita turun dari pesawat itu, maka kita wajib mengulangi sholatnya kembali. Dan yang keempat itu dalam kondisi sakit. Baik, terima kasih. Ya, pemateri 2. Tetapi ada hadis yang menyatakan bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW berpergian bersama para sahabat, setelah sampai di suatu negeri, beliau bersama para sahabat menaiki sebuah kendaraan, terus hujan. Tanahnya becek ya, berarti tanahnya becek, hujan. Tetapi beliau menyuruh yang azan, langsung azan. Terus beliau melaksanakan sholat fardu, tetapi beliau tidak mengulanginya kembali. Itu bagaimana? Ya, pengulangan ya. Jadi ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwasanya ketika Rasulullah SAW berpergian dengan para sahabat, lalu turun hujan, terus tanah menjadi becek, tetapi Rasul masih ada dalam kendaraan, masih ada di atas kendaraan tersebut, ya. Nah, udah masuknya waktu sholat, beliau langsung sholat bersama para sahabat, langsung sholat fardu, tapi beliau tidak mengulangi sholat itu, terus sholat itu bagaimana? Memang
hukum asalnya itu adalah tidak diperbolehkan. Akan tetapi, jikalau kita melaksanakan sholat dalam kendaraan, memungkinkan kita untuk menyempurnakan semua rukunnya, itu diperbolehkan. Jadi kalau misalkan Rasulullah SAW sholat dalam kendaraan dan Rasulullah menyempurnakan semua rukunnya dan syarat-syaratnya, maka itu tidak apa-apa dikodok atau mengulanginya kembali. Nanti ada lagi. Tidak mengulangi sholatnya, tidak apa-apa, karena kalau kita memenuhi atau menyempurnakan semua rukunnya dan syarat-syaratnya sholat, itu tidak apa-apa. Jawaban yang sebenarnya itu diulangin kembali atau tidak diulangi sholat tersebut ketika dalam keadaannya itu di dalam sebuah kendaraan. Karena di zaman Nabi itu Nabi tidak mengulangi sebuah sholatnya ketika sholat di atas ontanya atau atas kudanya tersebut. Dan juga kan, jikalau sholat itu harus berdiri, ruku, sujud. Tetapi di atas unta bagaimana Rasul sujud dan ruku? Jatuh kali bisa. Terus bagaimana itu? Hukum asal dalam fiqhul islami yang apabila nih ada ujur-ujur tertentu, yaitu kondisi yang tidak memungkinkan untuk turun dari kendaraan, kan itu Nabi Muhammad termasuk dalam keadaan becek gitu ya. Terus Nabi Muhammad juga posisinya di unta, jadi tidak memungkinkan untuk memenuhi semua rukun. Jadi Nabi Muhammad ada dalam karangan kita bahwasannya Nabi Muhammad melakukan itu dengan cara mengedipkan mata. Bagaimana cara Muhammad sholat ketika ada di atas kendaraan? Kan tadi ada ujur-ujur tertentu, oke lah, ada ujur tertentu. Tapi bagaimana cara Nabi Muhammad itu sholat di atas kendaraan? Kalau misalnya nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, bagaimana cara selain melakukan itu di atas kendaraannya, di atas unta? Ayo silakan. Dengan isyarat, yaitu dengan mengedipkan mata. Tahu saya, jika isyarat tersebut ketika keadaannya lemah, seperti tidak bisa berdiri, lemah, ketika sakit, itu baru dengan isyarat, dengan kelopak mata ataupun dengan gerakan. Maksud pemateri satu ini di sini, maksudnya pertanyaannya itu Nabi Muhammad mengkodo lagi sholatnya, atau Nabi Muhammad bagaimana cara Nabi Muhammad sholat di atas unta? Kan tadi dijelaskan sama pemateri dua dan ditambahkan oleh saya juga, dan tidak bisa diulang. Oke kan, ada ujur. Syarat wajibnya itu kan sholat itu berdiri, ruku, sujud. Tapi ini di atas kendaraan. Ya semisal unta lah. Kalau misal berdiri di unta, sujud di unta, ruku di unta, bagaimana? Jadi bagaimana cara Rasul sholat di unta di atas kendaraan tersebut? Dengan cara duduk. Bagaimana caranya? Di sini kan ada ujur tertentu ya. Yang pertama dalam peperangan itu
Yang kedua, ancaman bagi keselamatan bila ia turun dari kendaraan. Ini saya menanyakan bagaimana cara sholat duduk bagaimana. Jelasin dulu. Dengan cara duduk semestinya dia bisa duduk. Iya, gimana lagi terus melakukan rukunya gimana? Ruku masih bisa seperti orang yang sakit. Ya gimana, coba contohkan. Agak maksudnya nih, duduk. Oke. Seadanya aja, sebisa dia. Sebisanya. Iya. Atau kalau misalkan dia duduk, kalau dia bisa berdiri setengah. Karena itu tidak memungkinkan untuk dia berdiri di atas unta. Coba pikir kalau misalkan dia berdiri di atas unta jatuh. Tidak mungkin. Diri. Dengan cara duduk, dan apabila kita menyempurnakan ruku-rukunya seperti sujud, itu masih bisa untuk sujud. Seperti orang yang sakit apabila tidak mampu untuk berdiri, itu bisa dilaksanakan dengan cara duduk seperti halnya Nabi Muhammad SAW. Karena dalam keadaannya itu tidak memungkinkan Nabi Muhammad untuk turun karena dalam keadaan becek. Ada lagi? Kita mau nanya. Masih ada? Dari kesimpulan dari jawaban apa? Hah? Dari jawaban apa? Ustaz, kita mau nanya satu aja ke dia. Gak bisa deh. Satu aja. Gak bisa. Biar adil tuh. Gak bisa. Gak bisa deh. Sholat aja. Nanti besok ya. Bisa satu-satu ya. Kesimpulannya adalah ketika ruku, sujud. Ketika ruku mungkin kita seperempat untuk meneguhkan kepala kita atau badan kita. Nah, ketika sujud kita lebih lagi mendukung badan kita lebih bawah, akan tetapi tidak sampai jidat kita itu masih mengenai unuk pantat tersebut. Kita bayangkan saja ketika kita jidat terkena unuk pantat tersebut bakal jatuh kita. Nah, caranya itu ketika ruku yang kita seperempat ruku, tidak kembali lagi seperti duduk pertama kita mula tersebut, duduk tersebut. Ketika sujud lebih menukuk dari seperempat yang tadi ruku tersebut, lebih menukuk, akan tetapi jidat kita itu, kepala kita itu tidak menentuk unuk mata tersebut. 5 menit ya. 5 menit. Saya akan menanyakan kepada dari satu. Di dalam kitab Kifayatul Ahyar bahwasanya Syekh Abdul Sujek mengatakan Bismillahi termasuk Al-Fatihah. Akan tetapi mazhab Maliki membaca Al-Fatihah tanpa Bismillah. Baiklah. Saya ulangkan kembali. Di dalam kitab Kifayatul Ahyar bahwasanya Syekh Abu Sujek mengatakan Bismillahi termasuk Al-Fatihah. Akan tetapi mazhab Maliki membaca Al-Fatihah tanpa Bismillah. Tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Karena mazhab Maliki itu dia membaca syiar, ya, bukan dijaharkan, ya, dibaca syiar. Syiar itu dibaca nggak jelas loh. Kan misalnya di Imam Syafi'i dia jahirkan ya. Dia jahir. Dia jahir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim seterusnya. Jika langsung di mazhab Imam Maliki, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, langsung ke alhamdulillah. Jadi bismillah itu syiar. Enggak zahir. Jadi begini, Imam Syafi'i itu Bismillahirrahmanirrahimnya itu zahir. Hanafi dan Hambali itu syiar. Akan tetapi Maliki itu tanpa Bismillah. Jadi pertanyaan kita itu, Maliki kenapa tanpa Bismillah, sedangkan Bismillah dalam kitab Kifayatul Ahyar itu termasuk dalam surat Al-Fatihah yang ayat 7 itu. Apa dalil yang menyebutkan bahwasannya itu Maliki tanpa Bismillah?
Kalau secara Imam Maliki, Bismillah itu nggak termasuk Al-Fatihah, nggak termasuk. Kalau kayak Maliki, kayak Imam Syafi'i, kayak Imam Hambali, Imam Abu Hanifah itu termasuk. Cuman ada yang Mesir dikamarkan. Cuman Imam Maliki mah nggak, Bismillah itu nggak termasuk dalam surat Al-Fatihah. Karena kenapa? Seperti tidak termasuk surat Al-Fatihah atau disunahkan untuk meninggalkannya. Karena kenapa? Dia itu di dalam Al-Fatihah itu ada 7 ayat bagi Imam Maliki. Bismillah termasuk dalam Al-Fatihahnya. Kayak seperti kalau buat pemateri 2 melihatnya ke kifayah doang, untuk Malikinya kurang. Kenapa? Karena Maliki itu bacaan Bismillah itu tidak termasuk di dalam surah Al-Fatihahnya. Akan cuman disunahkan untuk meninggalkannya. Karena ini kifayatul ahyar bermazhab Syafi'i, bukan bermazhab Maliki. Kalau Maliki itu ditinggalkan Bismillahnya, dan Al-Fatihah itu ada 7 ayat bagi Imam Maliki, seperti Ghairul maghdubi alaihim, dan ada lagi waladhdallin. Jadi ada 7, jadi 7 ayat. Bismillah tidak termasuk di dalam Al-Fatihahnya. Itu. Memang kita itu bermazhab Imam Syafi'i. Akan tetapi yang kita tanyakan kan setiap mazhab itu mempunyai alasannya masing-masing. Nah, kenapa Imam Maliki itu tidak memakai Bismillah? Apakah ada dalil tertentu? Atau kalau memang ada dalil tertentu, sebutkan dalilnya. Sebutkan dalilnya. Walaupun kita belajar kifayatul ahyar, tapi seenggaknya kita itu harus tahu. Jadi kalau misalkan ada dalil, berarti kita itu bisa menguatkan bahwasannya emang benar mazhab Maliki itu tanpa Bismillah, kan tetapi tidak membatalkan sholat. Gitu. Oke. Terdapat di dalam kitab Muqniyah 2001, cetakan 2001, di dalam kitab Muqniyah Bismillah bukan termasuk bagian dari surat, bahkan disunahkan untuk ditinggalkan. Imam Maliki. Yang kita tanyakan katanya itu dalil, alasannya yang dalil tanpa Bismillah. Sebutkan dalilnya. Ya, karena di setiap mazhab itu perbedaan pendapat. Banyak perbedaan pendapat setiap mazhab. Karena ini Indonesia itu indah, Islam itu indah. Karena jika perbedaan pendapat, perbedaan mazhab, rahmat, itu tuh rahmat, ya, itu tuh rahmat. Jadi ada dalil tersendiri di antara mazhab-mazhab tersebut. Nah, sebutkan dalilnya. Ya, itu dia. Ini di kitab Muqniyah. Di kitab Muqniyah kita tidak ada kitabnya. Kepada saudara Iqbal 2 menit lagi. Oh ya, siap Bang. Ya, di kitab Muqniyah dijelaskan Bismillah itu bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, bahkan disunahkan untuk ditinggalkan. Disunahkannya menyarikan bacaan salat subuh dan 2 rakaat pertama pada salat maghrib dan isya. Ya, di dalam kitab Muqniyah. Kalau bisa dicari, coba lihat aja, lihat di Google di mana, coba lihat. Itu dalilnya, bukan penjelasannya. Ya, ini dalilnya di kitab Muqniyah. Aduh. Dalilnya di kitab Muqniyah. Kitab Muqniyah cetakan 2001. Ya. Tadi di Google ya. Kita tidak ada dalilnya, ada tersendiri oleh mazhab. Jika kita masih bisa membahas dengan otak, ya apapun kita bisa dengan otak. Tapi di sini kan ada penjelasannya tuh. Kan biar jelas ya. Kan biar jelas. Kayak misalkan Imam Syafi'i lam yakro enggak sah kalau misalkan enggak ya malam yakro bitufahatil Quran. Ya bifahatil Quran. Kan itu kita jelas jadinya. Jadi Imam Syafi'i itu harus membaca Bismillah. Tapi biar kita tahu nih, kan di mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali membaca Bismillah, akan tetapi dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang jahar, ada yang sir. Akan tetapi kenapa Imam Maliki tidak membaca Bismillah, tidak membaca Al-Fatihah tanpa Bismillah, dan sebutkan dalilnya. Dan di sini ceritanya tentang kita. Oke. Waktu habis.
Intinya rahmat itu ada. Waktu habis. Udah. Waktu habis. Oke, jawabannya dari pemateri 2 langsung ngasih tahu. 2 menit. Kan kalau misalkan Imam Syafi'i itu membaca dengan zahir. Dan ada juga dalilnya. Imam Syafi'i itu sama dengan Imam Hanafi. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'tum alhamdu faqra bismillahirrahmanirrahim. Inna umul Qur'an wa umul kitab wa sabul masani wa bismillahirrahmanirrahim idza ayatuha." Itu dalil yang dipakai Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Dan kalau misalkan Imam Maliki, dia memakai hadis An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftahuna sholata bilhamdillahi rabbil alamin. Kenapa dia nggak memakai bismillah? Karena dia melihat Abu Bakar dan Umar itu membaca surat Al-Fatihah langsung kepada alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup. Karena waktu sudah menjelang zuhur, udah zuhur. Berlanjut ke acara selanjutnya, Tasihul Bayan yang akan diperjelas oleh Al-Ustaz Fitri Adi. Untuk beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, ini serunya ada di akhir gitu ya. Tadi mah pada bengong baik. Saya coba dengarnya tadi ketika ada yang nanya, tadi ada beberapa pertanyaan yang jawabannya nggak sesuai dengan pertanyaan. Jadi kalau memang kalian masih belum puas dengan jawaban yang ada, dan mungkin kalian sudah punya jawaban atau referensi yang ada, silahkan terus tanya. Jadi buat menambah wawasan. Jadi ini tadi enak serunya di akhir gitu. Mungkin pemateri udah punya catatan masing-masing atau apa, itu nggak apa-apa. Atau mungkin nanti buat ke depan, buat audiens, kalau memang sudah jelas babnya, apa bab yang akan dibahas, nanti ke depan itu silahkan cari pertanyaan, cari referensi, lihat. Kalau bisa mah kitabnya apa dan kalian pegang gitu. Jadi jangan main asal. Ini kan ada beberapa mungkin nyari di mbah gitu. Tapi silakan cari. Tadi dari beberapa pertanyaan itu, alhamdulillah masih pembahasan yang ada di dalam kitab fikih ya. Kayak tadi tentang pertanyaan waktu sholat, melihat jam yang tepat itu kayak gimana, ya kan? Ya kalau sekarang melihat jam, kalau dulu lihat matahari. Tadi ngebahasnya tentang zuhur aja. Gimana asar, gimana maghrib, gimana isya. Sekarang sudah mudah karena ulama kita sudah banyak membahas tentang waktu sholat, terutama ada ahlu falak. Dari ilmu falak yaitu nanti dibahas. Di situ dibahas waktunya beberapa derajah, ini waktunya matahari kapan terbit, kapan matahari terbenam, kapan dia fajar. Nah itu udah dihitung, apalagi udah ada jam. Jadi kita nggak usah mempersulit. Kemudian tadi menentukan dengan bayangan sama lah tadi, banyak. Catatan saya nggak terlalu banyak ini. Nah ini, apakah orang yang berdoa sudah bisa dikatakan sholat? Secara lugotan iya. Secara lugotan, ingat, secara lugoh atau bahasanya terminologi kalau bahasa kerennya. Secara terminologi, secara bahasa itu memang dikatakan sholat. Makanya inti dari para sholat itu semuanya isinya doa. Tapi nggak bisa dikatakan sholat secara syariat, karena secara syariat itu aqwalun wa af'alun mubtadahatun bit takbir wa mubtadahatun bit taslim, itu baru namanya sholat. Tapi secara lughah bisa, tapi secara bahasa. Tapi jangan sampai ini kita katakan ke orang awam. Ini nanti jadi bahasanya pemikiran yang liberal. Gue mah nggak usah sholat, doa aja. Doa udah sholat, kan begitu. Nanti hati-hati. Itu pemikiran yang liar. Hati-hati. Karena kebanyakan orang gitu kayak bahasa kan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya kan? Sholat
mencegah dari segala fahsya wal munkar. Udah udah berbuat baik, udah ini, udah nggak usah sholat. Nah itu pemikiran liberal. Kita jelaskan syariatnya, peraturannya, syaratnya seperti apa, rukunnya seperti apa. Tadi kenapa harus sholat qobliyah? Qobliyah padahal harus sholat tepat waktu. Jadi maksudnya gitu ya, pas aja langsung sholat. Pas aja langsung sholat, mungkin begitu kali. Ya enggak, itu kan di Fathul Qorib ada di situ. Apa namanya? Yang dia luang ada waktu untuk berwudu, ada waktu dia untuk siap-siap sholat, disitulah. Maksud dari tepat waktu itu di waktunya sholat zuhur dari min zawali syamsi ila dari tergelincirnya matahari sampai gitulah pokoknya. Itu zuhur. Itu waktu sholat zuhur. Jadi tepat waktu itu di waktu sholat zuhur. Jangan sholat zuhur di waktu sholat asar. Lebih baik afdoluha fi awali waktin. Makanya ada bahasa gitu. Fi awali waktin. Di waktu awal. Nanti ada bahasa waktu tahrim buat sholat. Kapan? Di akhir waktu udah mau asar dia baru sholat. Yang lebih bagus abdolnya fi awali waktin, tapi perintahnya adalah sholat tepat waktu di situ. Apa ini? Kayak terus tadi bahas sholat qobliyah ba'diyah. Nah, itu udah diajarkan sama Nabi. Cara mengetahui doa-doa sholat tadi ya, doa-doa sholat itu kita belajar tahunya dari mana? Apa tadi bahas solu kama ro'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti kamu melihat saya sholat. Kita memang benar, tapi kita melihat para guru-guru kita. Dari situlah dibayan di dalam kitab-kitab kita belajar. Makanya begini, ilmu itu ada bahasanya silsilahnya. Kita belajar ke guru kita belajar ke gurunya guru kita belajar. Itu nanti silsilahnya nyambung. Nah ininya keilmuannya baru sampai ke Nabi. Makanya belajarnya yang sesuai dengan ajaran Nabi. Kayak tadi boleh nggak pakai fatwa dua mazhab dalam sholat? Nggak boleh. Pengen ngambil enaknya aja gitu bahasanya kan. Kalau wudu kalau di Imam Malik itu nempel sama perempuan nggak batal, tapi sholatnya sholat Imam Syafi'i nggak boleh. Kalau kita mau memakai beberapa mazhab itu harus dari beberapa rentetannya. Kita mau sholat mengikuti sholat Imam Maliki atau Hanafi gitu, seperti di Mekah. Wudunya dengan tata cara mereka, tata cara mazhab tersebut. Kalau di Indonesia udah jelas kita Imam Syafi'i. Terus sholat dalam pesawat. Ini tadi dalam pesawat itu kayak gimana tata caranya? Iya benar. Atau sholat di onta ya. Tata cara seperti orang sakit. Tapi di situ disyaratkan ketika mau melakukan sholat itu kita tidak bisa sholat untuk turun di dalam kendaraan. Takbiratul ihramnya syaratnya adalah ketika kita mengucap takbiratul ihram harus menghadap kiblat. Bagaimana? Makanya ketika kita lihat ini arah kiblat kemana, takbiratul ihram. Setelahnya rukun-rukunnya, makanya kalau ke jalan kan nggak mungkin lurus-lurus ngadap kiblat, pasti belok-belok. Setelahnya nggak apa-apa. Gitu. Dan perumpamaan tadi seperti orang sakit karena dalam kendaraan. Tapi sekarang mau udah jarang. Itu. Terus Al-Fatihah. Apakah Fatihah? Tadi dalilnya tadi udah dijelasin, mungkin udah jawaban. Lebih jelas itu di kitab Bidayatul Mujtahid ada. Dulu saya pernah belajar itu. Di Bidayatul Mujtahid halaman 89-90 itu dibahas. Kalau nggak percaya coba jadi di kalau yang yang kitabnya sama mungkin ada ketemu ada ya. Coba 89-90 itu ada masalah bismillah. Apakah bismillah salah satu dari
ayat Fatihah atau tidak. Dan di situ dijelaskan dalilnya sama tadi seperti yang dikatakan sama pemateri 2. Jadi ini buat kita membuka wawasan gitu. Membuka wawasan. Sebenarnya inti dari munakosa itu seperti ini. Nggak apa-apa kita berpikiran liar. Kita apa aja yang kita ingin pertanyakan itu kita tanyakan. Mungkin lebih dari yang ada di sini silahkan. Nanti ada beberapa titik temu atau pembahasan akan. Kalau misalnya nggak sampai selesai juga mungkin jadi PR. Nanti baru cari referensi yang banyak, buat menambah. Karena kalau nggak gitu kan mungkin yang ada di kitab Fathul Qorib nggak ada di kitab Kifayah. Yang ada di kitab Kifayah mungkin nggak ada di kitab. Nah, itu bisa saling mengisi. Kita menambah wawasan. Itu. Udah gitu kali ya. Jadi intinya tadi lebih aktif untuk para audiens dan juga pemateri. Silahkan hujahnya masing-masing atau argumennya masing-masing silahkan dikeluarkan. Atau mungkin tadi ada bahasa pertanyaan yang tidak, jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan, tanyakan kembali. Saya pengen seperti gini biar lebih jelas. Ya mungkin kalau mungkin bisa dicari kitabnya sambil cari gitu kan ada urutan bahas babnya bab apa, kalian bisa buka sambil buka kitabnya. Atau mungkin ada yang ini kita referensinya kitab Fathul Layar sama Bidayah. Mungkin ada yang punya Sapinah Najah, boleh silahkan. Mungkin ada yang punya Fathul Muin, bawa Fathul Muin. Atau sarahnya I'anatul Thalibin, buka bawa, silahkan. Ya, jadi itu buat menambah wawasan kita. Jadi biar lebih luas lah. Mungkin kalau dengan hal yang seperti ini, karena beberapa para pemikir, beberapa para ulama itu mereka berkembang, kita berkembang itu dengan hal yang seperti ini. Banyak berdebat, banyak bermunakosa, tapi dengan hal yang baik. Jadi itu. Mungkin waktunya sudah masuk sekolah, belum pada makan. Itu saja. Mudah-mudahan pada hari ini kita duduk bersama, kita membahas Masailul Fiqhiyah. Saya pengen ke depan, mudah-mudahan mungkin nanti ada ininya. Pemikirannya lebih luas mungkin tentang permasalahan yang ada zaman sekarang. Permasalahan yang ada di zaman sekarang. Mungkin kalian cari masalah-masalahnya nanti dikaitkan dengan kitab yang ada. Itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, buat semuanya, bisa kita amalkan dan kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beranjak ke acara yang selanjutnya. Penutup, kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.